mulai berkurang lah, baik dari makanan harus kita serba milih, gak boleh makan sembarangan, kemudian dari kekuatan tubuh kita semakin berkurang juga seperti itu. Nah pada saat itu sudah mulai menyusut, sama dengan bulan semakin menyusut. Nah setelah menyusut, kemudian setelah itu akan jadi cembung lagi, atau dalam bahasa apa namanya ya, bahasa Inggrisnya itu waning gibus gitu ya, waning gibus begitu. Kalau sudah waning gibus itu sudah mulai jadi cembung pasca purnama. Nah setelah itu, setelah cembung pasca purnama, sepekan kemudian biasa akan jadi terbit sani atau paruh kedua. Nah setelah sudah mencapai paruh kedua, seandainya manusia mungkin sudah berumur 50 tahun ke atas, nah mulai pada saat itu sudah akan terasa, itu sudah terasa semakin tua, uban sudah semakin banyak tumbuh, gigi sudah mulai banyak yang copot, dan lain-lain. Nah menyusut jadi sabit ya, jadi sabit, akhirnya disabit tebal, tipis, akhirnya mati. Jadi bulan ijtima lagi itu, atau bulan akan kondisi lagi dengan matahari. Itu merupakan gambaran dari perjalanan hidup manusia mulai semenjak baru lahir sampai dia itu meninggal gitu loh, aslinya di sana. Jadi kayak malam hari ini kita lihat bulan itu bulan cembung, tapi pencembungnya sebelum terjadinya purnama, berarti ini masa nakal-nakalnya anak-anak ini, jadi masa puber gitu ya. Nah perlu diketahui sama teman-teman, bulan ini selalu mengajari kita setiap bulan jadi sabit muda, kemudian jadi terbit awal, kemudian jadi purnama, jadi terbit sani, sampai jadi sabit tua dan mati lagi, ijtima lagi, mengajari kita itu aslinya. Makanya kita untuk bisa menghargai waktu. Karena kita ini tidak sama dengan rembulan, sahabat Zuhal ya. Tidak sama dengan bulan. Karena apa? Bulan itu setiap bulan ya kayak gitu, habis ijtima dia itu lahir lagi, lahir lagi jadi sabit. Kita ini satu putaran cuman ini. Habis kita mati ya mati gitu loh. Nanti akan hidup lagi kalau sudah kiamat. Itu pelajaran yang sangat berharga untuk kita bagi orang yang dikaruniai oleh Allah itu akal sehat gitu ya, sehingga bisa belajar dengan perjalanan bulan, Nah selain itu Allah juga memberikan pelajaran kepada kita dengan matahari. Matahari itu terbit di ufuk timur kan gitu ya. Ini mohon maaf ya sambil tadabur mungkin saya, karena ini ya, awannya itu semakin banyak. Matahari itu terbit di ufuk timur, seakan-akan kita itu lihat matahari terbit dari tanah gitu loh. Nah habis itu dia itu akan naik ke atas, ada di jam 8 jam 9 sampai kulminasi di atas kepala kita gitu ya, atau istiwa lah, ada di atas kepala kita, ada di titik zenit atau ada titik meridian di lokasi kita, ada di pertengahan jalan itu. Jadi kita posisi matahari ada di pertengahan jalan, maka pada waktu itu seandainya kita sudah ada masa kematangan sudah ya. Habis itu akan mulai ke arah barat, kemudian setelah ke barat akhirnya terbenam lagi. Itu ya sahabat, dari perjalanan dua objek yang Allah ciptakan seperti matahari dan bulan. Kalau semisal kita mau belajar, insya Allah kita akan sangat menghargai dengan perjalanan waktu. Karena waktu ini yang kita punya ini tidak sama dengan objek yang ada di langit. Perjalanan kita ini cukup satu kali putaran. Seandainya kita sama dengan bulan enak ya, habis mati hidup lagi enak. Insyaallah.